Pemirsa, ketegangan di Timur Tengah terus meningkat akibat ulah Amerika Serikat dan Zionis. Pernyataan keras dari Presiden Donald Trump memicu kekhawatiran baru di tengah upaya menjaga stabilitas kawasan. Dari Washington, pernyataan mengejutkan datang dari Presiden Donald Trump. Ia sesumbar akan mengambil debu nuklir Iran, bahkan dengan eskavator. Sebuah pernyataan yang bukan sekadar retorika, tapi sinyal betapa tingginya tensi yang kini bermain. Ucapan itu merujuk pada keyakinannya tentang sisa-sisa uranium setelah serangan Amerika Serikat dan Israel ke instalasi nuklir Iran pada Juni 2025. Washington meyakini Iran masih menyimpan lebih dari 900 pon uranium yang telah diperkaya hingga 60%. Anda akan sangat senang Amerika Serikat akan mendapatkan seluruh debu nuklir itu. Anda tahu apa yang dimaksud dengan debu nuklir? Itu adalah zat putih seperti bubuk yang dihasilkan oleh pembom B2 kami. Pembom B2 yang hebat itu pada suatu malam 7 bulan yang lalu. Tidak akan ada uang yang berpindah tangan dalam bentuk apapun. Anda tahu bagaimana kami akan mendapatkan debu itu, bukan? Iran. Kami akan mengambilnya juga, tetapi mengambilnya dengan cara itu sedikit lebih berbahaya. Namun kami tetap akan mendapatkannya. Namun Iran, dengan bantuan Amerika Serikat, telah atau sedang menyingkirkan semua ranjau laut. Dan yang paling penting, mereka tidak pernah menyetujui, dan Anda akan memahaminya, mereka tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Mereka tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Iran menegaskan persediaan uranium miliknya tidak akan dipindahkan kemanapun. Penegasan Iran itu membantah klaim yang disampaikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahwa Iran setuju untuk menyerahkan uraniumnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baqai, menyampaikan permasalahan uranium Iran tidak dibahas dalam negosiasi terbaru. Negosiasi hanya akan berfokus pada penyelesaian konflik. Di balik perang kata-kata ada kecemasan nyata. Kawasan Timur Tengah hidup dalam bayang-bayang konflik. Dan di tengah semua itu, diplomasi kian terdesak. Kata-kata keras perlahan menutup ruang dialog. Serikat tampaknya ingin bermain cepat. Kalau Iran berpikir diplomasi itu ada suatu proses. Donald Trump sudah mengatakan akan mempelajari 10 items yang Iran ajukan. Tapi kan sekarang dia tolak lagi. Dia perluas isunya begitu. Misalnya perihal nuclear enrichment yang akan naik pelan-pelan ke atas, dikatakan tidak boleh. Kemudian juga dikatakan 20 tahun Anda tidak boleh beraktivitas di situ. Jadi sekarang kelihatan Amerika Serikat ini benar-benar yang Sun Tzu bilang itu mengganggu jalannya suatu negosiasi tersebut. Dia ganggunya di Hormuz, dia ganggunya di luar Hormuz, dan juga dia ganggu di Lebanon. Di tengah memanasnya retorika yang terus bergulir di antara konflik Amerika Serikat-Iran, dunia hanya bisa berharap agar ketegangan ini tidak berujung pada konflik yang sebenarnya. Situasi yang terjadi kini berjalan di garis tipis antara diplomasi atau eskalasi. Satu langkah keliru bisa mengubah segalanya. Pemirsa, di tengah situasi yang belum stabil dan hubungan yang kian tegang antara Amerika Serikat dan Iran, pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump soal kekuatan nuklir kembali menjadi sorotan. Retorika ini bukan sekedar pernyataan politik biasa, banyak pihak menilai narasi nuklir justru berpotensi memperkeruh situasi dan memicu eskalasi yang lebih luas. Lalu seberapa serius ancaman ini? Apakah ini hanya strategi politik atau benar-benar mencerminkan potensi konflik yang lebih besar? Untuk mengulasnya telah bergabung bersama kami analis intelijen Stanislaus Rianta dan WNI kandidat dokter yang saat ini berada di kota Qom, Iran, Ismail Amin. Selamat malam Mas Stanis, selamat malam Mas Ismail. Selamat malam Mbak. Ya, selamat sore Mbak Fitri, waktu Iran. Baik, saya akan ke Mas Ismail terlebih dahulu. Ya, Mas Ismail, bagaimana informasi terbaru yang Anda dapatkan, terutama terkait kehadiran ataupun konfirmasi kehadiran delegasi Iran dalam perundingan tahap 2 di Islamabad, Pakistan? Ya Mbak Fitri, Ketua Parlemen Iran, Muhammad Bakir Kalibov itu sudah menyatakan bahwa tidak akan mengirimkan tim negosiator ke Pakistan, menyusul rencana perundingan tahap kedua yang akan diselenggarakan di Pakistan. Karena sampai saat ini Amerika Serikat belum memenuhi persyaratan yang diajukan oleh Iran.
Jadi Iran mengajukan dua persyaratan untuk kemudian mau melakukan perundingan, yaitu yang pertama pencabutan atau penghentian blokade di Selat Hormuz, dan yang kedua adalah menghentikan segala bentuk agresi di semua front, termasuk di Lebanon. Dan kedua persyaratan ini sampai sekarang itu belum dipatuhi atau belum diikuti oleh Amerika Serikat. Sehingga kemudian Iran sampai saat ini belum memastikan untuk kemudian ikut dalam perundingan yang akan digelar di Pakistan. Telah diputuskan untuk sementara bahwa tidak akan mengirimkan tim sebagaimana sebelumnya dijadwalkan pada pekan ini akan dilakukan perundingan. Iran dalam narasi resminya itu mengatakan sampai saat ini belum bisa mempercayai sepenuhnya Amerika Serikat karena belum ada komitmen atau kesungguhan yang Amerika Serikat perlihatkan untuk penyelenggaraan perundingan tahap kedua ini. Baik, Mas Ismail, ini ada dua persyaratan yang belum dipenuhi oleh Amerika Serikat menurut pandangan dari pihak Iran. Bagaimana dengan sikap nuklir dari Amerika Serikat sendiri? Karena menurut klaim Trump, ia ingin mengambil debu nuklir Iran, di mana Trump juga menyatakan bahwa Iran setuju untuk menyerahkan uraniumnya. Apa respon dari Iran sendiri? Jadi memang isu nuklir ini adalah isu yang paling utama yang membuat Amerika Serikat kemudian melancarkan agresi ke Iran karena mengatakan bahwa Iran akan meningkatkan pengayaan uraniumnya untuk kemudian membuat senjata nuklir. Walaupun sudah ditegaskan oleh Iran bahwa pengayaan uranium yang dilakukan oleh Iran adalah untuk kepentingan sipil dan untuk kepentingan damai, tidak untuk pembuatan senjata. Ada 3 alasan yang disebutkan oleh Iran bahwa itu tidak akan mungkin dilakukan untuk peningkatan senjata, yaitu yang pertama, fatwa dari Ayatullah Ali Khamenei sendiri telah mengharamkan pembuatan senjata nuklir. Yang kedua, Iran sudah bersedia menandatangani perjanjian NPT. Dan yang ketiga, Iran juga selama ini sudah kompromi dan sudah bersedia secara kooperatif untuk diinspeksi dan diawasi pengembangan nuklirnya oleh Badan Energi Atom Internasional. Sehingga kemudian sebenarnya Amerika Serikat itu sudah punya alasan untuk melakukan invasi atau agresi ke Iran. Sehingga kemudian Iran mengatakan bahwa agresi yang dilancarkan Amerika Serikat itu adalah agresi yang ilegal dan tidak punya landasan hukum sama sekali. Karena Iran sudah menegaskan bahwa tidak akan mengembangkan teknologi nuklirnya mengarah kepada teknologi persenjataan. Sehingga kemudian klaim Trump juga yang menyebutkan bahwa uranium yang sudah diperkaya akan diserahkan kepada Amerika Serikat, ini jelas ditolak oleh klaim ini ditolak oleh Iran. Iran menegaskan bahwa pengayaan uranium adalah hak Iran, kedaulatan Iran, sehingga tidak boleh diganggu gugat. Ini adalah garis merah yang tidak akan menjadi alat tawar-menawar oleh Iran. Baik. Yang Iran sepakati hanyalah pembatasan pengayaan uranium, bukan untuk kemudian pengayaan uranium itu dihentikan sama sekali. Oke, baik. Saya akan ke Mas Tanis terlebih dahulu mengenai soal klaim Trump yang ingin mengambil debu nuklir Iran. Apakah ini sekedar Anda nilai sebagai sebuah tekanan atau bisa kemudian menjadi langkah konkret ataupun operasi yang nyata? Ya, Iran bukan suatu negara yang mudah ditekan, dan ini kan Amerika kayak semena-mena ya, semau-maunya sendiri melakukan suka-suka dia, apakah posisi dia itu sebagai apa gitu dalam hubungan diplomasi atau hubungan yang mau perundingan. Sikap semena-mena ini tentu membuat Iran marah. Nah, terkait apakah Amerika akan melancarkan aksinya benar atau tidak, kalau kita melihat Amerika sudah berkali-kali ya melakukan ancaman ya, mau ngirim pasukan udara, mau ngirim pendaratan, tapi itu tidak pernah terjadi. Saya melihat bahwa ini gertakan Trump yang dalam teori-teori perang namanya push prop, perang bersara propaganda. Dan sayangnya Iran itu bukan negara yang mudah takut dengan ancaman-ancaman seperti itu. Bahkan kalau kita melihat dari 2 bulan ini situasi seperti ini, Amerika semakin tidak stabil, semakin berubah-ubah, semakin berubah pernyataannya, sementara Iran itu masih konsisten. Nah, kita kalau melihat seperti ini sebenarnya adalah kita kembali ke teorinya Sun Tzu sebenarnya. Sun Tzu mengatakan kalau kita mau berperang, mau menang perang, itu kenali musuhmu. Nah, Amerika itu tidak mengenali Iran dengan baik. Bahkan dia tidak tahu apa senjata Iran, bagaimana nanti strateginya Iran. Sementara Iran itu dengan mudah mengenali Amerika karena Trump itu mudah sekali ngomong ke media massa, ngomong ke publik. Sementara kalau kita melihat rankingnya senjatanya, global air power nomor 1 dia. Tapi dengan ranking global air power nomor 1 di dunia, Iran nomor 15, serangan yang dilakukan terhadap Iran juga
tidak sedahsyat itu. Apalagi kita tahu bahwa pesawat terbang Amerika juga sudah beberapa jatuh ditembak oleh Iran. Saya kira ini menunjukkan tren dalam tekanan dan Trump semakin tidak fokus, tidak konsisten. Ini dia ingin mengakhiri perang dengan cara shortcut, dengan cara cepat. Dia ingin meninggalkan Iran, dia ingin mengklaim menang. Dia tidak ingin kehilangan muka. Tetapi sebenarnya yang dihadapi dia adalah bukan seperti dalam bayangannya. Saya lihat situasi ini semakin panjang, situasi ini akan semakin merugikan Amerika dan sebenarnya malah semakin menguntungkan Iran. Oke, Mas Tanis, masih mengenai situasi ataupun program nuklir ataupun pengayaan uranium yang dimiliki oleh Iran. Ini kan ada perbedaan perlakuan soal nuklir antara Iran dan juga Israel. Iran merupakan negara pihak dalam perjanjian non-proliferasi nuklir atau NPT dan kemudian sudah diawasi ketat. Jadi kenapa kemudian masyarakat internasional terutama Amerika Serikat, Israel dan negara-negara Eropa mencurigai Iran berupaya untuk mengembangkan kemampuan senjata nuklir? Ini saya kira ini adalah ini dibalik ini adalah Israel. Israel punya doktrin keamanan bahwa dia akan aman itu kalau lawannya tidak punya senjata. Sebenarnya negara-negara lain normalnya adalah kita aman kalau tidak punya musuh. Tapi Israel lebih dari itu. Dia aman kalau pihak yang menjadi oposisinya tidak punya senjata. Makanya dia sangat punya kepentingan supaya Iran benar-benar tidak punya nuklir. Sementara Israel, ya kita tahu dia punya nuklir di sana, tetapi Amerika tidak melakukan apapun terhadap Israel. Jadi sikap Amerika ini sebenarnya adalah dorongan dari Israel. Saya melihat seperti itu dan ini sangat tidak fair. Dan kalau kita melihat seperti ini sebenarnya sangat disayangkan juga ketika ternyata lembaga-lembaga internasional yang harusnya bisa menjadi penengah seperti PBB tidak melakukan intervensi. Harusnya ketika Iran sebenarnya sudah clear dia akan menggunakan nuklir bukan untuk perang, dia ingin menggunakan untuk damai, tinggal diawasi saja dan saya kira Iran juga terbuka saja, silakan datang untuk mengawasi supaya tuduhan-tuduhan yang dilakukan oleh Amerika selesai. Saya kira ini kan karena dalam situasi perang sehingga situasi tidak normal. Situasi tidak normal inilah yang bisa membuat orang berspekulasi, orang melakukan ancaman dan ini cukup berbahaya bagi kita. Tapi saya meyakini sebenarnya ini sesuatu yang tidak adil. Kalau tidak ada penengah di sini, tidak ada lembaga yang kuat untuk di sini, situasi akan seperti ini dan ini akan merugikan banyak pihak. Tapi Iran kan sampai saat ini juga tidak menunjukkan dia mengeluarkan senjata yang berbasiskan nuklir, tidak. Dia juga tidak melakukan serangan terhadap Amerika dengan nuklir juga tidak. Seharusnya kalau misalnya Iran itu dituduh seperti itu dan dia sudah diserang, dia bisa saja menggunakan senjata nuklir kalau dia memang punya. Tapi kan tidak terjadi kan. Baik, Mas Tanis, saya akan kembali ke Mas Ismail mengenai pernyataan Trump soal debu nuklir. Yang dimaksud Trump adalah uranium yang diyakini terkubur di bawah situs nuklir yang rusak parah akibat serangan Amerika Serikat. Nah, sebetulnya kondisi situs tersebut pasca serangan seperti apa? Apakah memang menyisakan debu nuklir yang disebutkan oleh Trump? Ya Mbak Fitri, dari media resmi Iran menyebutkan memang serangan Amerika Serikat itu menimbulkan kerusakan di pusat industri nuklir Iran, bahkan sampai kemudian Iran merinci secara detail kerusakannya dan meminta untuk Amerika Serikat meminta ganti rugi dari Amerika Serikat untuk kemudian mengganti kerugian yang dialami oleh Iran karena tidak terbukti bahwa industri nuklir itu ada senjata nuklir yang sebagaimana dikhawatirkan atau dicurigai oleh Iran. Namun secara pasti Iran menyebutkan bahwa pengayaan uranium itu tidak terdampak karena tidak ada kemudian dampak dari nuklir yang kemudian tidak ada dampak yang muncul dari serangan tersebut yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Sehingga kemudian disebutkan bahwa pengayaan uranium yang telah diperkaya oleh Iran itu masih tetap berada dalam posisi yang aman, tidak tersentuh sama sekali, namun memang mengalami kerusakan di bagian pabrik-pabrik yang telah disebutkan, yang telah dirincikan, bahkan telah disebutkan nominal kerugian yang telah dialami oleh Iran. Baik, Ismail, Washington meyakini Iran masih menyimpan banyak uranium yang telah diperkaya hingga 60%. Nah, apakah Iran mungkin akan menyerah pada tuntutan Amerika untuk tidak melakukan pengayaan uranium ataupun zero enrichment? Jadi Iran menegaskan bahwa Iran bersedia untuk melakukan pembatasan
sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi bahwa ada 3 alasan utama kemudian Iran menolak klaim Amerika Serikat bahwa akan melakukan akan mengarah kepada pembuatan senjata nuklir. Itu sudah dipertegas oleh Iran dan sudah mengikuti juga perjanjian dan kesepakatan untuk tidak mengarah ke sana. Bahwa pengayaan uranium yang dilakukan Iran itu hanyalah untuk kepentingan sipil. Sebagaimana memang sudah digunakan di Iran itu untuk kepentingan pembangkit listrik dan juga untuk tenaga medis, teknologi medis Iran. Ini sudah digunakan oleh Iran dan sudah dibuktikan itu sangat bermanfaat bagi masyarakat Iran. Sehingga kemudian Iran menegaskan bahwa pengayaan uranium ini adalah hak asasi hak dasar bagi negara Iran yang tidak boleh diganggu gugat, tidak boleh ada negara yang mendikte bahwa Iran tidak boleh melakukan itu. Sehingga kemudian Iran akan terus memperjuangkan hak dan kedaulatan ini. Dikatakan bahwa klaim Trump bahwa Iran akan menyerahkan dalam perjanjian dan sebagainya itu ditolak oleh Iran mentah-mentah dan disebut bahwa itu hanyalah sekedar klaim kosong yang tidak akan dibiarkan oleh Iran. Baik, Mas Tanis, apakah mungkin ada perdamaian tanpa kesepakatan nuklir dalam konflik Amerika Serikat-Iran? Ya, kalau kita melihat sejarah antara Iran dan Israel dan Amerika, saya kira kalau untuk perdamaian dalam arti permusuhan selesai kemudian damai, mungkin perlu waktu karena ini permusuhannya sebenarnya saya melihat bukan hanya persoalan nuklir, persoalan ada pihak yang terancam dan yang mengancam, tapi ada juga persoalan ideologi. Tapi saya melihat bahwa ini bisa berhenti ketika jeda. Jadi ada pihak-pihak yang mendorong untuk dilakukan jeda dulu. Permusuhan mungkin masih tetap berjalan, tapi ada jeda supaya tidak terjadi permusuhan lebih lanjut. Dan yang jadi masalah utama kalau kita melihat karakter Trump yang seperti itu, ini kan dia tidak mau meninggalkan Iran dengan kehilangan muka. Jadi dia ingin menang di situ. Dan sebenarnya kan beberapa kali kita melihat di media kan Trump menyatakan sudah menang. Walaupun Iran masih baik-baik saja saya kira gitu loh. Termasuk klaimnya yang telah menghancurkan fasilitas nuklir. Saya lebih percaya Pak Ismail ya. Pak Ismail baik-baik saja di sana. Kalau misalnya itu benar-benar ada fasilitas nuklir yang benar-benar sudah dihancurkan, kan tidak seremeh itu ya. Kalau misalnya fasilitas nuklir kemudian ada pengayaan uranium, pasti kan dampaknya akan lebih sistematis di sana ya. Tapi kan tidak, saya lebih percaya situasi masih aman-aman saja di sana. Mungkin kalau instalasinya sudah pura-pura ada ya, Iran pasti punya teknologi yang mampu mengatasi itu. Tapi kalau soal perdamaian, harapannya adalah jeda dulu, minimal jeda. Jadi perpanjangan jeda supaya berbagai pihak itu bisa menahan diri untuk tidak terjadi perang. Nah jeda inilah nanti yang kita harapkan minimal tidak berperang. Bermusuhan ya itu susah sekali untuk dihentikan kalau kita melihat karakternya apalagi ideologinya. Tapi minimal jeda supaya tidak menimbulkan banyak korban. Dan ini harus didorong oleh banyak pihak, terutama dari tekanan politik, internal dari Amerika, tekanan ekonomi. Ini harusnya bisa mendorong Amerika supaya tidak melanjutkan perang, jeda, dan nanti dibantu oleh pihak ketiga untuk memastikan bahwa kekhawatiran Amerika itu tidak terbukti terhadap Iran. Oke, baik. Terakhir, Mas Ismail, jika gencatan senjata selama 2 pekan yang dimediasi oleh Pakistan berakhir tanpa kesepakatan, apa opsi yang akan diambil oleh Iran? Ya, Iran memang sejak awal mengatakan bahwa siap berunding ketika diajak berunding, dan jika kemudian diambil opsi militer oleh musuh, maka Iran juga akan mengambil opsi yang serupa sebagaimana yang sudah diterapkan dan dilakukan oleh Iran selama ini. Ketika dia diajak berunding, maka dia membuka meja perundingan dan juga benar-benar melakukan perundingan dengan Amerika Serikat. Tapi kemudian ketika Amerika Serikat melancarkan serangan, maka Iran juga akan melancarkan serangannya. Dan mengenai jeda perang ini, sama sekali tidak ada narasi yang kemudian muncul baik di pemerintah maupun di publik bahwa ada permintaan untuk kemudian memperpanjang jeda perang ini. Masyarakat sudah begitu sangat siap secara psikologis dan mental, selalu mendorong pemerintah maupun militer untuk mengambil sikap yang tegas dan melanjutkan kembali operasi janji sejati yang tertunda ini. Disebutkan bahwa misi pembalasan Iran itu belum selesai sehingga militer harus terus melancarkan serangannya. Setiap malam masyarakat Iran melakukan aksi unjuk rasa, demonstrasi, konvoi kendaraan, pawai untuk kemudian mendorong pemerintah dan militer untuk tetap melancarkan serangan dan jangan kembali percaya kepada Amerika Serikat untuk melakukan perundingan, karena sudah 2 kali perundingan dilakukan dan di tengah perundingan Amerika Serikat justru malah melakukan invasi dan agresi, bukan cuma sekedar melanggar kesepakatan.
Baik, Mas Ismail dan juga Mas Tanis, terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.